Kahit sakit, kira-kira, ipakai iba berarti. Bukannya ceramah mampu, dan sakit, kan yang mau badan kalau mengerti. Kalau ada jaminan patah, usah disimpan. Kalau ada tanda ketambuhan salah, usah laporan ke polisi. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Muhammad Elni Hadi dan telah memberikan kultum di hadapan kita semua. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saran keempat yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Rusmanto SPDI kepada Bapak Al-Ustaz untuk kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna semangka. Kita balikkan lagi Bapak Ibu rahmatullah. Taruh itu di bawah, lemparkanlah semangka dari atas, semangka dari atas. Yang hancur apa udah? Semangka. Yang hancur. Maka jangan tergiur dengan ucapan rayuan Abu Lahab. Jadi jantan lupa yang Bapak itu Abu Lahab tuh sama juga ayam jantan nih Bapak. Sebelum dapat dia tidak akan pernah pulang. Dia pantang menyerah. Tapi kalau sudah dapat, ayam jantan itu akan pergi meninggalkan induknya. Cuma kalau ayah itu menangi anak ayam ke induknya udah. Setelah menetas dia, bertanyalah anak ayam itu kepada induknya. Bunda, mana ayah bunda? Aku anak ayammu. Anak ayam bertanya kepada ibunya. Bunda, mana ayah? Harinya rayu, sepekannya rayu le, lembol juga yo, uangnya ayu le, lalu kue, mana angin ayam tu bunda, onde na, sejak amak memahami ini, sejak amak memahami engkau, memahami tu bunda kan, sejak aku mengeram engkau, sampai engkau ditetaskan. Tak ada ayam kau tu pulang-pulang. Di Sobi Bang Toib dah lo. Bang Toib kan 3 bulan, 3 puasa, 3 lebaran tak pulang-pulang. Di Kuala lebih nak tak pulang-pulang. Tu baca Roma ni. Uanglah beli baju baru ni. Pasal dalam untung ada ayah baru itu datang. Makanya Bapak rahmatullah hati-hati. Maka hati-hati kita. Laki-laki ni Bapak Ibu rahmatullah ujiannya itu beda dengan perempuan. Perempuan ujiannya itu memandang harta. Makanya ibu bapak kalau pergi pesta tengok gaya perempuan. Tak gaya perempuan gaya bini awak tengok. Kalau dia memegang tas, di depan dipegangnya Pak Ibu Romo itu tas original tuh Pak. Jadi taruhan punya itu Louis Vuitton harganya 17 juta. Jadi apa tanya kan? Kalau fotonya pegang pesta ditaruh di depan. Tapi kalau tasnya itu ditaruh ke samping, itu semi premium. Nah, semi premium itu di Ramayana masih banyak tuh Pak. Tapi ketika dia pesta, lalu berfoto, kita tasnya belakang tunggu dulu. Atau dipakai di bini awak itu tas kawin. Bolehlah Pak tes di suatu pesta. Bolehlah tes. Sedangkan ujian kita Pak, ujian kita laki-laki itu memandang palusi Pak. Lo ujian awak. Sasole-sole apa pun awak Pak, kalau menengok perempuan cantik itu tergiur. Tapi karena ada iman, maka terjaga kita. Makanya kami kok Pak Rahmatullah soal-soal tas, soal baju pun tak terlalu kami. Kadang anak baju tak bakal diganti kami bisa tahu. Biasa kami. Tapi kalau memandang palusi ampun kami. Makanya ibu bapak rahmatullah semakin besar penghasilan suami itu, maka ujiannya semakin besar. Maka bunda, hati-hati bunda. Ya Allah, naikkanlah pangkat suami aku ya Allah. Tiba-tiba
Reno, apa gini Pak Nomo Pak gini resapel Nomo gini Pak Wahid kan resapel. Qadarullah Bapak ternyata yang gadis itu rupanya teman suami Bapak, suami ibu. Aku ini kecil ibu tuh kawan sebagai suami Bang. Itu gadis baru itu kan kawan abang. Minta lo jadi kaki Bang. Kata istri pada kita suami kipit hati ada 50 juta. Apa? Kau dia mengaji tak mau dia Pak. Dosa itu dek haram punya, menyugut-nyugut itu haram. Sekali Pak, 2 kali itu dah boleh. Bang Om abang ini cerita sampai matinya. Tapi dia Pak boleh tiada Bang, tapi tiada Bang 50 juta gina. Haram dek, tak boleh tu. Yang ketiga adalah dua tewa Pak awak tu Pak. Di kalau di kita padusi sekali masih beriman awak 2 kali, ketiga kali ampun. Tak bisa kita Pak. Maka singkat cerita jadi kafir lah Pak. Jadi kafir suami sudah. Bulan pertama normal, bulan kedua mulai tak normal. Sekali pulang, sekali tak pulang. Sekali pulang, sekali tak pulang. Berarti bulan kedua itu berapa kali suami kita pulang bunda? 15 hari. Bulan ketiganya bunda, lebih parah lagi bunda. 1 kali dari sepekan pulang, pulangnya setiap hari Ahad. Berarti 1 bulan berapa kali pulang suami kita bunda? 4 kali. Bulan ketiga bunda, luar biasa kesibukan suami kita. Pulang sekali sebulan. Tanyalah dia amat tu, Bang abang sejak dekat kok jarang pulang. Tapi adik menyuruh abangnya. Kalau kita sudah jadi kabin itu, kita sibuk di kantor, pergi luar kota sekali itu. Botri, dia masuk akal. Lu rasa kami itu apa yang berumur minggu kali, bulan kali itu, sampai lah kapal. Apa itu bari ini? De apa? De ibu. Yo masalah aku maksud kami jadi pejabat. Maka syukuri aja apa yang ada. Jadi paksa-paksa kami bunda. Apa yang ada syukuri. Kurang aja berlaki. Banyak orang yang nak berlaki hari ini bunda. Sampai detik ini. Mungkin di bunda kau ada orang laki mobil kau. Bisa jadi yo. Aku masih menerima dekat bunda. Yang kedua yang Bapak rahimahullah, itu dampaknya. Makanya Bapak apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita jaga pergaulan anak kita. Jangan sampai dia sembarang berteman. Ya Bani Adam, wuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, jika kalian masuk ke dalam masjid, pakailah pakaian yang baik. Wahai anak perempuan, jika kalian keluar rumah, pakailah tutup aurat. Jangan sampai bunda dekok orang dek gara-gara awak bado so ambo pribadi bunda kadang pakai oto, kadang pakai onda bunda. Ambo kalau menaku ni kok tak nampak dah cuma anak gadis cuma motong tergepang-gepang lah rambutnya bunda, terurai-urai rambutnya, ditengok baruso, tak ditengok masuk pagi dekok. Bapak cara itu tunjukin kau dan Astagfirullah. Apa tengok dua sekali akhirnya apa? Negara awak kurang badoso. Maka semua anak kita berpakaian yang baik sudah tutup aurat itu. Dan sampai yang mahal itu menjadi murah. Dan sampaikan kepada anak kita, jadi baik barang yang mahal itu kepada orang lain selain laki awak. Apapun yang itu sampai dahulu karena awak apa yang jantan kau, jangan sampai waktu saku Adam luna, waktu ambil uang selain ini waang, sampaikan begitu. Lu Ustaz itu kan tak baik. Apa pun tak baik anak awak sampaikan juga. Jangan dirusak anak gadismu kurang, sampaikan itu apa itu bermakna. Dan yang terakhir Bapak rahmatullah, ada kisah di Amerika, ada mahasiswa muslimah. Dia itu suatu saat dia pulanglah tengah malam bunda. Tengah malam ini mau ke kosnya itu, dia melewati tempat yang gelap. Tiba-tiba ada beberapa laki-laki yang bergerak ingin merusak anak gadis itu. Singkat cerita bunda, ketika mahasiswa ini lewat,
tertumpuk orang yang ingin merusak garis dua. Beberapa jam setelah itu Bunda, lewatlah orang yang biasa, dia tak pakai hijab dia. Lewat, maka dapat informasilah di berita bahwasanya anak mahasiswa yang tak pakai hijab itu diperkosa. Singkat cerita Bunda, tertangkaplah orang yang memperkosa itu. Maka didatangilah oleh mahasiswa yang pakai hijab itu. Ternyata yang memperkosa itu orang yang ingin memperkosa di waktu lewat pertama. Maka ditanya, kenapa engkau tak jadi mengganggu aku? Maka apa pengakuan dari orang yang memperkosa itu Bunda? Kami ingin memperkosa engkau, kami ingin merusak engkau, tapi ketika kami ingin mengganggu engkau, tiba-tiba ada makhluk yang besar di belakang engkau, entah apa namanya. Maka kami merasa takut, akhirnya kami urungkanlah niat kami ingin merusak engkau. Ternyata Bunda, kalau kita pakai hijab, wallahu a'lam lah, kalau kita pakai hijab Bunda, maka kita itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjagalah kita baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah riwayat, kalau diri kita mengatakan sesuatu itu ada yang menghuninya, maka iblis itu akan kuat di suatu tempat itu. Misalnya ada pohon besar, lalu kita katakan Bunda, pohon itu ada penunggunya, maka setan itu menjadi kuat karena kita kasih tahu kepada dia bahwasanya pohon itu ada penunggunya. Maka yang Bapak rahimahullah, kalau sungai itu ada penunggunya, maka iblis itu akan bersarang di situ. Tetapi Bapak rahimahullah, kalau kita mengatakan di situ tidak ada penunggunya, maka iblis itu akan melemah. Maka di bulan Ramadan itu, di akhir Ramadan, di bulan Syawal itu datanglah anak buah iblis kepada bosnya. Wahai bos, aku telah mengganggu anak Adam, anak cucu Nabi Adam, yaitu kita manusia. Aku telah berhasil membuat suami istri bercerai. Kata iblis dibilang kepada bosnya, aku telah berhasil membuat seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Aku telah berhasil membuat seorang laki-laki dan perempuan berzina. Maka apa kata iblis di Bapak rahimahullah? Rusak anak perempuan itu, rusak anak laki-laki itu, maka terjadilah dosa yang besar. Maka wala taqrabu, jangan engkau dekati zina. Maka dengan niat kita kuatkan iman kita ya Bapak rahimahullah, mudah-mudahan iblis itu mengecil dalam diri kita. Maka kuatkan hati kita, kuatkan hati anak kita, kuatkan kita iman kita. Mudah-mudahan ibadah kita, kemudian anak kita, keluarga kita terjaga dari pergaulan bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Allah yang telah memberikan wasiat di hadapan kita bersama. Semoga kita semua dapat mengalami kami dengan kita sehari-hari antara selanjutnya yaitu dari hati ke hati yang akan dipandu oleh Bapak Surahman. Kepada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, malam ini seperti malam-malam biasanya, sebelum kita